Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أحد يقرأ الكتاب؟ معكم الكتاب؟ حديث عن إن رجالا يتخوضون. إن شاء الله حديثان واحد تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله وعن خولة الأنصارية رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رجالا يتفوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. أخرجه البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأسأل الله جل وعلا أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل واجعل ما نقوم به مخلصا لك وتقبله منا يا رب العالمين. Hari ini masih dalam pembahasan Kitabul Jami' dari Bulughul Maram. Hadis yang ini dan setelahnya berkaitan, sama-sama tentang kezaliman. Di mana hadis ini adalah dari Khawlah Al-Ansari radhiyallahu taala anha. Qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sanadnya kita lihat Khawlah mudzakkar wala muannas? Wala mudzakkar? Khawlah aywa Al-Ansariyah. Makanya pakai tamar. Mirip kajian kita tadi. Ya. Kemudian doanya juga radhiyallahu anha. Jadi perempuan punya tempat nggak di agama kita? Punya. Ya, merupakan pemahaman yang salah bahwa perempuan tidak ada tempat di agama Islam. Pemahaman yang salah. Ya, bahkan ibunda kaum muslimin, ya, juga sahabiat yang lain. Yang alim, yang punya ilmu mengajarkan, memberikan hadis, meriwayatkan hadis, di antaranya adalah hadis yang kita baca. Ya, jadi kita terima, ya, khabarnya kita terima. Ya, inna rijalan. Ya, rijal jama' min madza ya Syekh? Rajul, rajulani, rijal. Enak kalau udah belajar ya. Yatakhawwadun. Ya, tapi rijal di sini ya, bukan berarti cuma rijal aja ya. Bisa jadi perempuan juga yang melakukan hal ini, nanti akan kita baca di hadis. Jadi umum, ya, umum. Kemudian yatakhawwadun. Ya. Yatakhawwadun. Pernah dengar takhawwada, yatakhawwadu? Jarang dipakai ya. Yatakhawwadun di sini maksudnya adalah, ya, ini diambil dari kata khawd. Khawd, kalau Ibnu Utsaimin mengatakan asy-syai'ul batil alladhi yatasarrafu fihi al-insan tasarruf ahwaj. Kalau bahasa kita, menyalahgunakan, ya, memperlakukannya tanpa aturan, ya, menghambur-hamburkan. Ya. Jadi ya takhawwad di sini bisa dikatakan menyalahgunakan. Menyalahgunakan apa? Fima, apa ma? Harta. Ya. Makanya di dalam ayat yang lain juga ada alladzina hum fi khawdin yal'abun. Ya, itu jadi khawd itu udah negatif. Ya. Khawd sendiri sudah negatif. Takhawud atau penyalahgunaan ada dua macam.
Yang pertama ada yang sabiq, ada yang lahiq. Ada yang sabiq, ada yang lahiq. Ya. Apa maksudnya sabiq? Sabiq kan yang lampau, sabiq. Ya. Jadi sabiq itu maksudnya adalah cara dia mendapatkan hartanya, ya. Iktisabnya, yajma'ul malnya. Ya, jadi mendapatkan hartanya dengan cara yang tidak benar. Itu sabiq. Kemudian yang lahiq, setelah dia memiliki harta, di sini baru dia menghambur-hamburkan. Apalagi harta umum, ya, harusnya anggarannya buat apa, dipakainya buat yang lain. Oh, udah senyum, familiar ya? Ya. Menghambur-hamburkan, menyalahgunakan. Ya, ini yang lain. Jadi dua-duanya nggak boleh. Mendapatkannya harus benar, menggunakannya juga harus benar. Ya. Kemudian yatakhawwatun sudah selesai. Di kata yang lain fi malillah. Ya, berikutnya adalah fi malillah. Apa malillah? Mal tadi harta. Kemudian disandingkan di sini hartanya Allah. Makanya ketika digabungkan di dalam harta Allah, sebagian melihat atau banyak juga yang melihat maksudnya adalah harta umum, zakat, infak, sedekah, harta negara atau harta umat atau harta organisasi. Ya. Tapi bisa juga maknanya lebih umum dari itu, bisa jadi semua harta, bahkan bisa jadi harta kita. Loh bisa, kok disebut harta Allah? Ya, karena di dalam ayat wa atuhum min malillahi alladzi atakum, dan berikanlah bagi mereka harta Allah yang diberikan kepada kalian. Jadi harta kita sendiri bisa jadi harta Allah. Jadi seluruh harta secara umum tidak boleh kita salah gunakan. Ya. Tapi tidak diragukan lagi kalau harta umum yang disalahgunakan lebih besar mafsadatnya daripada harta kita sendiri. Ya, daripada harta kita sendiri. Apa balasannya? Ya. Apa jawabannya orang yang menyalahgunakan, memperlakukan harta Allah secara tidak benar ini apa? Ya. Karena sekali lagi tadi min malillahi alladzi ataakum, seolah-olah harta yang kita miliki ini adalah pemberian juga dari Allah. Jadi amanah. Ya, kalau kita tidak amanah dalam mengurus, memanage harta-harta tadi, jawabannya adalah falahumun naru yaumal qiyamah. Maka bagi mereka adalah neraka pada hari kiamat. Berarti ini kabair apa shaghair? Kabair. Kenapa kabair? Karena ada ancaman. Ya, ancamannya langsung neraka pada hari kiamat. Nah, ya. Jadi di antara fawaid atau hadis, fawaid dari hadis yang barusan kita bahas ini, ya, kerasnya pengharaman menyalahgunakan harta. Dan itu termasuk dari kabair, termasuk dari dosa yang besar. Dari dosa yang besar. Makanya integritas. Apalagi kalau harta yang dikelola ini adalah harta milik umat, harta bersama. Ya. Integritas itu sangat dituntut. Ya.
amanah, transparansi bagi seorang pemimpin itu wajib. Makanya ancamannya juga sangat besar, sangat besar. Tapi yang harus kita lihat di sini, ya, kalau kita bicara tentang kezaliman, ya, kezaliman penguasa, kezaliman orang yang memiliki wewenang atas kita, Ibnu Qayyim beliau menulis ibarat yang menarik di dalam kitabnya Miftah Dar Sa'adah, di mana di situ beliau membicarakan bahwasanya apa yang dilakukan oleh pemimpin adalah cerminan dari amalan rakyat. Oh, kita bicara, yang di atas begini. Nah, yang di bawah juga begitu, bedanya di depan warung. Iya kan? Beda dikit aja kan? Kalau dia di atas berarti apa yang dia lakukan sama, cuman skalanya lebih besar. Ya. Nah, dilihat, beliau mengatakan fata'ammal hikmatallahi subhanahu. Perhatikanlah hikmah Allah Ta'ala fi an ja'ala mulukal ibad wa ulata umurihim min jinsi a'malihim. Dalam menjadikan para raja dan penguasa sebagai cerminan dari amal perbuatan rakyatnya. Bal kana ka'anna a'malahum zaharat fi suwari wulatihim wa mulukihim. Bahkan perbuatan mereka itu dicerminkan langsung, plek ketiplek, ya. Mi'ah apa yang dilakukan oleh wulat umur pemerintah. Fa in istaqamu istaqamat mulukuhum. Kalau rakyatnya lurus, maka penguasanya juga lurus. Ya. Wa in adalu. Kalau mereka adalu, ya, nyeleweng, zalim, ya, maka penguasanya juga akan sama. Ya. Nah, ya, dan panjang-panjangnya. Ya. Kemudian masalah kezaliman ini kita tahu, ya. Ya, nanti kita lihat di hadis yang berikutnya ini sangat berkaitan. Baik. Kemudian tadi di dalam malullah, harta Allah, tadi kita bilang dia bisa jadi harta umum, ya, bisa jadi harta kita juga. Kenapa bisa dinisbatkan atau diidhafahkan ke Allah, ya, fi malillah, ya? Karena di sini ketika dia diidhafahkan kepada kita, ini harta kamu, ini harta kamu, ini harta kamu, ini idhafah tasarruf. Jadi kamu yang menggunakan hartanya, ya. Tapi yang khalq dan ijad, menjadikan rezeki dan harta ini ada adalah Allah Azza wa Jalla. Makanya harta itu titipan. Harta itu titipan. Sebanyak-banyak yang kita kumpulkan, ujung-ujungnya cuma ada 3 kemungkinan. Apa kemungkinan yang pertama? Kita pakai, kita konsumsi, kita beli, kita makan, hartanya nanti habis. Kemudian kita sedekahkan, kita wakafkan. Nah, ini baru yang akan menjadi harta yang abadi. Makanya istilah harta jangan dibawa mati. Kalau saya kebalik, harta harus dibawa mati. Gimana caranya harta dibawa mati? Sedekahkan. Itu dibawa mati itu. Wakafkan. Ya, keluarkan di jalan Allah, itu namanya harta dibawa mati. Nanti yang tersisa enggak dikeluarin konsumsi, enggak dikeluarkan untuk di jalan Allah. Sisanya nanti dimanfaatkan oleh manusia yang lain setelah kita, anak-anak kita, keluarga kita. Kita sisakan yang baik. Ya, tapi semua tadi adalah kemungkinan berkaitan dengan harta. Nah, hadis yang berikutnya, tafadhal Syekh. وعن أبي ذر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يراويه عن ربه قال: يا عبادي
إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا أخرجه مسلم. Nah, barakallahu fiik. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadis ini fima yarwi an rabbih. Nah, ini istilahnya hadis apa? Hadis qudsi. Hadis qudsi. Kudus. Qudsi. Jadi fima yarwi an rabbih. Hadis tahu ya? Hadis kan diriwayatkan Imam Bukhari ngambil dari gurunya mengambil dari rawi sebelumnya, diambil dari rawi sebelumnya sampai sahabat mengambil dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini enggak berhenti di sini. Rasul meriwayatkan dari Allah azza wa jalla. Ini hadis qudsi. Bahkan sanadnya kalau sahih lebih tinggi dari sanad Al-Qur'an. Kok bisa cerita lebih tinggi dari Al-Qur'an gimana? Setuju nggak nih Ustaz Ilham? Nggak tahu ya. Di ulumul Quran. Quran itu diturunkan via malaikat Jibril, baru ke Rasulullah SAW. Di sini Rasul nggak bilang dari Jibril, enggak, tapi dari Allah Azza wa Jalla. Sanadnya lebih tinggi. Ya, mungkin. Nah, tetapi hadis qudsi ini walaupun dengan ya keagungannya, kebesarannya, dia tidak bisa kita samakan dengan Al-Quran. Oh, beda. Kalau Al-Quran semuanya mutawatir, hadis qudsi ada yang mutawatir, ada yang ahad, ada yang dhaif. Ya. Jadi nggak bisa kita waladhdallin amin terus baca apa? Ya ibadi. Enggak. Ini bukan Quran, ini hadis qudsi. Nah, jadi hukum-hukumnya beda ya, nggak bisa disamakan dengan Al-Quran. Nah, jadi hadis qudsi, ini hadis agung, ya. Padahal Rasul bisa saja bicara tentang ya, kezaliman, tetapi langsung meriwayatkan dari Allah Azza wa Jalla. Ya. Di mana di situ disebutkan ya ibadi, wahai hambaku, inni haramtu dzulma ala nafsi. Ya. Sesungguhnya aku, kata siapa? Kata Allah Azza wa Jalla. Hadis masyhur ya. Telah mengharamkan kezaliman atas diriku. Bisa mengharamkan untuk diri sendiri? Ya. Untuk Allah boleh. Allah bisa mengharamkan ya atas ya Allah sendiri jalla jalaluhu. Di dalam ayat yang lain kataba rabbukum ala nafsihi rahmah. Ya. Allah mewajibkan atas dirinya rahmat. Di sini Allah mengharamkan atas dirinya kezaliman. Ya. Ya, tetapi sebagai hamba kita tidak bisa mewajibkan sesuatu kepada Rabb Azza wa Jalla. Nah, ya, di sini di Nuniyah Ibnu Qayyim juga disebutkan ya malil ibadi alaihi haqqun wajibun huwa awjabul ajri al-'azim asy-syani kalla wala 'amala ladayhi dha'i'un in kana bil ikhlas wal ihsan. Ya, jadi enggak mungkin ya, jadi hamba itu ya, tidak bisa mewajibkan sesuatu atas Allah Azza wa Jalla, tetapi Allah boleh ya, mewajibkan dirinya apapun. Nah, kemudian tadi di akhir bait unik ya, kalla wala amala ladaihi dha'i'un, dan tidaklah amalan yang hilang ya, di sisi Allah Azza wa Jalla selama dengan syarat in kana bil ikhlasi wal ihsan. Selama amalan tersebut satu ikhlas dan yang kedua ihsan. Ihsan di sini maksudnya adalah mutaba'ah. Nah, ya, jadi di sini Allah mengharamkan kezaliman atas dirinya. Ya, jadi nggak mungkin Allah zalim, tidak mungkin Allah zalim. Makanya tidak mungkin ada amalan kita jadi juga yang hilang. Semuanya terekam dan tercatat. Ya. Dilanjutnya
wa ja'altuhu bainakum muharraman. Oh. Dan aku jadikan juga kezaliman itu haram di antara kalian. Fala tadzalamu. Maka janganlah kalian saling menzalimi. Nah. Ya, jadi az-zulmu zulumat, ya. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan fadh-dhulmu 'inda Allahi a'zamu syai'. Ya, kezaliman di sisi Allah adalah perkara yang paling besar. Ya. Bukan hanya sebagai dosa besar saja. Wa huwa minal kaba'iril muhlikah. Ya, dia termasuk dosa besar yang membinasakan. Jadi efeknya sebelum di akhirat, di dunia juga dapat. Binasa di dunia, binasa di akhirat. Ya. Dan kezaliman ini la yughfaru illa bitaubah. Kezaliman ini tidak diampuni kecuali dengan taubat wa raddil huquq, dan mengembalikan hak-hak yang dizalimi. Ya. Waqad harramahu Allah ala nafsihi, dan Allah mengharamkan kezaliman atas dirinya sendiri. Kenapa sih Allah sampai menyebutkan di awal itu saya mengharapkan untuk untuk Allah sendiri? Ya. Liyadulla syana'atul zulm, untuk menunjukkan betapa buruk dan kejinya kezaliman itu. Ya. Dan tadi berkaitan dengan kezaliman, ya, apabila dia berkaitan dengan hak orang lain maka harus dikembalikan. Ya. Hadis masyhur juga di mana Rasulullah SAW pernah bertanya kepada para sahabat, atadruna mal muflis? Masih ingat hadisnya? Atadruna mal muflis? Ya. Tahukah kalian orang yang bangkrut? Ya. Para sahabat juga tahu orang bangkrut mana? Makanya para sahabat bilangnya apa? Langsung dijawab, al muflisu fina man la dirham lahu wala mata. Orang yang bangkrut di antara kita adalah orang yang tidak memiliki dirham dan juga memiliki barang. Ya, tetapi Rasul SAW mengatakan ini sebelum itu ya. Ini berarti kan sahabat melihat harta benda. Ya, dan harta tadi yang kita sebutkan cuma 3 kemungkinan kan. Tapi ada perkara yang lebih besar dari situ. Ya. Makanya Rasul SAW mengatakan, innal muflisa min ummati, sesungguhnya orang yang bangkrut dari umatku, man ya'ti yaumal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakat, adalah yang datang hari kiamat dengan membawa pahala salat, membawa pahala puasa, membawa pahala zakat. Jadi orang bangkrut itu kaya dulu baru habis. Kalau dari dulu segini aja bukan bangkrut namanya. Ya. Alhamdulillah. Jadi bangkrut itu kaya dulu, pahalanya banyak dulu. Makanya ibadah hati yang namanya khauf dan roja pernah dibahas? Pernah ya, masih ingat ya? Khauf, takut, roja, harap. Amalan hati yang namanya khauf bukan cuma untuk orang yang melakukan maksiat. Biasanya kan gitu, oh khauf ini takut buat orang yang melakukan maksiat, takut sama azab, takut sama neraka, takut sama dan lain-lain. Ternyata khauf juga adalah amalan yang harus dilakukan bagi ahli ibadah, ahli istiqomah, yang udah ngumpulin pahala puluhan tahun, yang sholatnya sudah puluhan tahun dijaga, yang puasanya sudah berapa kali Ramadan full, zakatnya gak pernah bolong. Apa khaufnya? Takut kalau nanti hartanya atau pahalanya ini tiba-tiba hilang.
Makanya ngeri. Ya. Hadis ini mengundang khauf. Ya, mengundang khauf. Jadi ini orang ahli ibadah. Orang ahli ibadah. Tapi kok bisa bangkrut? Gimana ceritanya? Wa ya'ti qad syatama hada. Ya, namun dia datang ya, di hari kiamat wa qad syatama hada. Apa syatam? Mencaci. Nomor 1 mencaci. Ya, makanya selain kita tahu cara-cara mengumpulkan ibadah, cara-cara mengumpulkan pahala di waktu-waktu mulia, kita juga harus cari cara supaya gimana pahala yang kita kumpulkan ini tidak bolong. Apa yang pertama? Jangan pernah mencaci. Oh, ini lisan bahaya. Ya. Di jalan, ya, tiba-tiba dipotong, ngomong apa? Astagfirullah. Jangan ngomong yang lain. Hati-hati. Ya kan? Itu bisa jadi salah satu pembuat bangkrut, mencaci. Kemudian apalagi yang kedua, ini yang harus dihindari. Kalau ikut hadisnya, wa qadhafa hadza. Qadhaf apa qadhaf? Menuduh. Qadhaf itu menuduh. Ya. Kalau ada di fikih haddul qadhaf itu hukuman yang khusus diberikan untuk menuduh orang lain berzina. Oh, itu berat kan? Di dunia aja udah ada hukumannya. Ya, makanya hati-hati menuduh. Manusia itu kalau belum kenal, biasanya husnuzon dulu apa suuzon dulu? Suuzon dulu kan. Sebagai bentuk jaga-jaga. Walaupun itu ada di dalam hati, jangan sampai suuzon kita keluar dari lisan. Ini orangnya nggak pernah senyum, ini fulan nih yang ikut baru datang gitu ya. Atau fulan ini banyak duitnya tapi mana ya kita nggak kebagian. Jangan sampai keluar. Ya, jangan sampai menuduh yang macam-macam. Memang manusia itu ada umajahilu. Manusia itu tabiatnya memusuhi apa yang dia nggak tahu. Ya, memusuhi orang yang tidak dia kenal. Kurang ngobrol aja sebenarnya. Tapi hati-hati, jangan sampai menuduh. Ya, jangan sampai menuduh. Apa lagi? Wa akala mala hadza. Oh, ini berkaitan dengan hadis pertama ya. Menyalahgunakan harta. Harta umum, harta anak yatim yang sedang dia asuh, harta anak-anak yang lagi kita pegang, ada nggak? Uang lebarannya, harta komite sekolah misalnya dan lain sebagainya. Oh, ini hati-hati, nanti ditagih. Ya, kalau sampai dimakan. Dan yang lebih besar lagi wasafaka damahada, dan menumpahkan darah yang itu, menumpahkan darah orang lain, berat. Ya, darah itu berat. Ya, wa daraba hada, dan memukul. Oh. Makanya tangan ini harus kita perhatikan. Selain ini alat untuk mendapatkan pahala, bisa jadi alat untuk menghilangkan pahala. Mulut juga sama. Ini saya ngoceh-ngoceh, semoga aja niatnya benar bisa dapat pahala. Tapi yang lainnya juga bisa mendapatkan dosa dan bisa zalim. Ya, makanya hati-hati. Ya. Terus apa yang terjadi bagi orang yang melakukan demikian? Ya. Fayu'ta hadza. Jadi itu hadza orang ya. Hadza itu orang. Fayu'ta hadza, orang yang dizalimi tadi entah dipukul, entah dicaci, entah dituduh, fayu'ta hadza min hasanatihi. Maka orang yang dituduh tadi akan diberikan pahalanya. Wa hadza, berapa orang yang dizalimi? Kalau banyak lebih parah lagi. Wa hadza min hasanatihi. Nanti dia juga dikasih pahalanya. Kalau orang pahalanya ini sampai habis, fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqda ma alayhi. Ya, jika kebaikannya atau pahalanya telah habis sebelum tuntas pembayaran atas kezalimannya, ukhidha min khatayahu faturihat alayhi.
Ya, maka diambil dosa-dosa orang ini, kemudian diberikan kepada dia, thumma turiha binnar, kemudian dijebloskan di dalam neraka. Yang tadinya pahala puasa, sholat, zakatnya segini, dikasih ke orang jadi 0, belum selesai. Dosa orang-orang tadi diambilin terus dijadikan ya, beban dia dan dijebloskan ke neraka. Wal'iyadu billah. Nah, ya, maka di sini kita lihat amal ibadah pantas nggak kita sombongkan? Tidak pantas. Amal ibadah tidak otomatis menyelamatkan kita dari api neraka. Nah, ini faedah yang pertama, amal ibadah tidak otomatis menyelamatkan. Makanya ketika berbicara tentang adab thalibul ilmi di dalam kitabul ilmi Ibnu Utsaimin, beliau menyebutkan thalibul ilmi di antara adabnya adalah al-amal bil ilm, mengamalkan ilmu. Akidah dia amalkan, fikih dia amalkan. Akidah dan akhlaknya harus juga diamalkan. Ya, karena bisa jadi dia amalkan akidah, amalkan fikih, sholat, puasa, zakat, tapi bermuamalah sama orang tidak sesuai dengan ilmu yang dia lakukan, malah jadi pintu keluar pahalanya. Ya. Kenapa begitu? Kenapa amal ibadah tidak otomatis menyelamatkan? Ya. Karena tadi kita lihat timbangan amal bisa berpindah. Dalam hukum dunia, utang dibayar hutang. Tapi di akhirat, kezaliman dibayar dengan pahala. Enggak punya, enggak bisa hutang, harus lunas di situ, diambil dari dosanya. Ya. Timbangan amal bisa berpindah. Dan kita lihat juga di sini, ya, berarti hak manusia lebih keras tuntutannya. Nah, ini faedah yang berikutnya. Hak manusia lebih keras tuntutannya. Kita capek-capek memenuhi hak-hak Allah. Apa hak-hak Allah contohnya? Ibadah. Ya, kita capek-capek berhaji. Berhaji ini ke Mekah nih, jauh ya. Demi apa? Demi panggilan Allah. Tapi kita lupa di dalam perjalanan haji ada hak-hak manusia yang harus kita jaga. Haji ujian sabarnya juga berat kan? Pengalaman ya. Jalan tiba-tiba ditutup. Lagi anteng jalan tiba-tiba didorong dari belakang. Itu hak manusia tuh. Ya. Sebagaimana kita ingin berusaha belajar fikih haji, berusaha gimana haji kita maksimal, karena ini bukan perjalanan setiap tahun. Kita juga harus berusaha maksimal untuk menjaga lisan kita dari orang lain. Ya. Bahaya lisan kita tadi syatr, itu kan cuma lisan. Ya, sikap sosial. Ya. Makanya bisa jadi nanti di neraka ada beberapa penghuni yang kelihatannya soleh. Bisa jadi di neraka nanti ada penghuni neraka yang kelihatannya soleh. Hati-hati dari pintu yang ini. Hati-hati dari pintu yang ini. Wal'iyadu. Nah, dan ini yang berkaitan dengan kezaliman. Ya, insyaallah wadah ya. Baik. Nah, itu saja kita cukupkan untuk hari ini. Semoga bermanfaat apa yang kita bahas. Hadza sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tidak ada pertanyaan insyaallah wadah.